nama saya Selin dari MSCS. Hari ini saya akan membahas renungan dari Tuhan kepada jemaat Laodikia di kitab Wahyu. Sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kesempatan untuk hari ini merenungkan jemaat-jemaat Laodikia yang sudah diperbuat. Kita bisa mengerti isi firman dan yang dimaksud dengan Tuhan, dan kita bisa menjadi yang lebih baik ke depannya untuk tuntunan dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jemaat Tuhan yang awalnya pengikut Kristus menjadi tidak Kristus lagi dikarenakan bawaan duniawi, mengutamakan suam-suam kuku yang dulunya berapi-api tetapi sekarang menjadi dingin, yang artinya dulunya mereka itu suka memuji Tuhan dan lagi panas-panasnya rohani, tetapi setelah sekian lama-lamanya waktu, mereka menjadi tidak dingin, tidak panas lagi, dikarenakan mereka sudah lupa, tidak melupakan fungsi Tuhan, fungsi di gereja, dan mereka pun menjadi tidak sadar apa yang mereka perbuat menjadi kesedihan kepada Tuhan. Maka itu Tuhan menegur jemaat Laodikia menjadi panas atau dingin lagi, dan itu harus diberubahkan. Mereka jemaat Laodikia itu tidak peduli untuk hidup yang berkudus, dan kadangkala kita lupa bahwa iman kita membutuhkan pembangunan fondasi yang kuat menjadi panas lagi, dan tidak kudus itu namanya suam-suam kuku yang palsu, yaitu dari iblis yang kejahatan yang menjalani rohani kami kepada tuntunan hidup. Tuhan menjanjikan kepada jemaat Laodikia bahwa mereka yang menang setia, yaitu setia kepada Tuhan, menjadi orang Kristen sampai akhir atau benar-benar bertobat, yang akan duduk dengannya di datang dengan penuh kuasa atau berkat yang kekal, yang artinya mereka akan ke surga, duduk di sebelah Tuhan. Yang terakhir itu Tuhan memperingatkan bahwa hukum keras terhadap iman yang suam-suam kuku, yang artinya percobaan dari iblis. Tuhan merelakan kamu menjalani percobaan itu karena kamu harus belajar. Itu adalah ujian dari Tuhan. Ayat hari ini adalah Wahyu 3 pasal 16, berkata bahwa jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jadi karena kamu hangat, tidak panas ataupun dingin, aku akan memuntahkanmu dari mulutku. Teguran ini menunjukkan bahwa engkau tidak berguna di mata Tuhan, yang akan dibuang sia-sia seperti makanan yang tidak enak. Refleks Anda yang akan melampaikan jadi atau memuntahkan. Kalau Tuhan menegur engkau, itu artinya Tuhan memberi engkau kesempatan untuk peduli atau prihatin dan pengen engkau berubah menjadi lebih baik daripada sebelumnya, tidak mengulangi lagi dosamu. Jadi Tuhan itu memberi kesempatan untuk bertobat atau berubah atau belajar dari kesalahanmu. Kesempatan untuk membiarkan menjalan kemauan sendiri, tetapi ia tidak pernah bosan untuk memperingatkanmu setiap hari. Seperti kamu ditegur sama orang tuamu setiap hari karena kamu misalnya berbuat salah, membohong atau mencuri dan lain-lain. Tuhan itu kalau kamu hilang, Tuhan akan artinya sudah marah besar, susah diubahkan atau ngeyel. Jadi lama-lama untuk bertobat. Aku ada pernah mengalami percobaan dari Tuhan, seperti dosa yang tidak disadarkan. Aku tidak sadar. Saya menyia-nyiakan waktu kesempatan untuk melawan roh jahat. Saya tidak menurut kepada Tuhan karena malas dan lupa, tidak mempedulikan apa yang dikatakan Roh Kudus dari Tuhan. Roh Kudus itu juga harus bertumbuh lewat kamu sendiri. Kamu itu, kalau kamu berbaik, Roh Kudusmu itu juga mengingatmu untuk berbuat baik untuk setiap hari. Kalau kamu tidak pernah baik, Roh Kudusmu itu kayak
dipenuhi dengan roh jahat. Sekarang aku sudah berubah menyadari semua ini dari kamu sendiri, bukan Tuhan yang cuma memberi pembantu, memberi peringatan tanpa habis. Saya dapat teguran ini dari Roh Kudus sendiri lewat Alkitab. Caranya adalah saat teduh. Roh Kudus saat teduh. Kalau kamu saat teduh setiap hari, kamu akan mulai menyadari apa itu firman Tuhan, apa maksud Tuhan kepada hidup, kenapa kamu hidup di dunia ini. Ayo mari kita berdoa. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur bahwa sudah selesai mendengar firman-Mu hari ini ya Bapa. Ampunilah antara saudara-saudara kami yang suam-suam kuku dan mau bertobat dengan serius dan mau lebih dekat dengan Kamu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Segitu saja dari firman renungan hari ini. Makasih untuk melihat video ini. Tuhan Yesus, terima kasih. God bless you.